aku kayak gini karena aku peduli sama kamu. Harusnya kamu dari dulu itu dengerin omongan aku, bukan malah milih laki-laki miskin kayak dia. Udah deh, mending kamu cerai aja sama si Sinta. Kok Mas Romi jadi begitu? Iya, kan sekarang kamu udah nggak guna, udah pakai tongkat kayak gini kan? Hah? Dengan kamu cacat seperti ini, hah? Kamu itu nggak berguna di keluarga kita lagi. Udah deh, turutin apa kata si Vivi. Mending kamu cerai aja sama si Sinta, ya. Capek juga. Niat pulang buat ngejemput istri. Gimana ya kabarnya dia sekarang? Aku udah gak sabar. Udah lama banget gak pulang. Jadi aku harus pulang dalam keadaan begini. Gimana ya? Nanti kalau istriku tahu aku pulang dalam keadaan cacat kayak gini, apa dia masih mau nerima aku? Atau dia malah pergi ninggalin aku? Tapi kalau misalkan aku gak nemuin istri aku gak bakalan tahu respon dia sama aku gimana. Ya udah deh, lebih baik aku harus pastikan sekarang dia gimana sama aku sekarang. Lagian aku kan juga udah kirim uang banyak biar dia bisa beli rumah yang bagus dan ninggalin rumah yang lewat itu. Ya udah deh, mending aku samperin istri aku dulu. Aku udah kangen banget sama dia. Dah, yuk turun. Oke. Rumahnya di sebelah mana sih? Rumahnya di depan sana sih Mbak. Kayaknya udah gak sabar banget deh buat nunjukin rumah baru itu sama Mbak juga. Sin, kamu tuh jangan tergoda gitu aja mentang-mentang udah dibeliin rumah. Kamu yakin itu rumah beneran dia yang beliin? Ya udah, kamu bener-bener cek kelengkapannya. Takutnya itu rumahnya orang diaku-aku bilangnya beli buat kamu. Aduh, ada-ada aja deh. Gak mungkin lah rumah orang diaku-aku buat dikasih sama Sinta. Gak mungkin Mbak. Atau rumah ngutang. Beneran beli cash, mana mampu sih? Oke, sekarang gini deh. Mbak Evi kan tahu kalau Mas Bagas itu emang kerja merantau. Masalahnya dia kerja merantau bertahun-tahun gak pulang. Selama ini kayaknya kehidupan kamu juga belum tercukupi deh. Iya, siapa bilang? Dia ngirim duit sama kamu berapa? Cuma buat makan doang. Kamu beli-beli hasil kerja kamu sendiri di sini. Kamu sabar banget sih jadi perempuan. Iya, tapi kan Mas Bagas... Mending itu Mas Romi. Ya walaupun dia kayak gitu, dia masih ada lah di rumah. Dia ngebantu kerjaan di rumah. Nggak ada contoh lain selain Mas Romi. Yang bagusan dikit kayak Mas Romi juga gitu-gitu aja kok hidupnya. Ya kan? Ya tapi dia selalu ada kan buat keluarga kita. Selalu ada sih ya, selalu ada Mbak. Cuman Cuman masalahnya... apa? Kamu ngebelain Bagas yang nggak pernah nongol bertahun-tahun buat kamu. Punya anak juga enggak sama kamu? Iya, tapi itu namanya bukti nyata bahwa dia tuh kerja keras buat menghidupi aku juga kan. Ya itu menurut kamu. Pokoknya aku nggak percaya. Aku mau lihat dulu surat-suratnya atau ya kalau emang
Rumah itu bener-bener udah lunas, belinya cash, nggak ngutang-ngutang. Nanti dia itu cuma gayanya doang, sok-sokan beliin kamu rumah. Ternyata masih utangnya banyak. Ayo, rumahnya masih ngutang. Kamu mau ke depan ada masalah? Iya nggak mau lah Mbak, cuman masalahnya nih kenapa sih dari awal Sinta punya hubungan nih Mbak Evi selalu nggak suka sama Mas Bagas. Ya gimana aku nggak suka? Kamu itu dulu dijodohin sama temen aku yang kaya ya, yang kaya, yang punya semuanya. Kamu malah milih Bagas yang nggak punya apa-apa dan ninggalin kamu. Yang namanya nikah itu harus hidup bareng, bukannya malah LDRan kayak gitu, malah jauh-jauhan. Iya tapi kita kan setiap hari komunikasi juga. Dia udah ngebuktiin ini dengan adanya dia kasih aku rumah. Ya itu bukti nyata loh kalau dia memang cinta sama aku Mbak. Aduh, nggak usah bahas cinta-cinta deh. Ujung-ujungnya air mata kamu tuh keluar tuh, sakit hati kamu. Kamu udah bener dia di luar nggak aneh-aneh. Kalau dia sana main perempuan di luar sana kamu mana tahu? Nggak mungkin lah Mbak, aku tuh tahu Mas Bagas orangnya kayak gimana. Mending nih sekarang daripada Mbak Evi ngomongin soal Mas Bagas kasih aku, pikirin tuh soal Mas Romi. Kenapa sama Romi? Iya aku tahu kok kalau kemarin Mas Romi sempat minjem uang kok sama Mbak Evi. Udahlah jujur aja, Mbak Evi juga Dia lagi kebucinan. bukannya kayak gitu. Ya keluarga kita tuh punya utang jasa di dia. Ya sekarang dia lagi susah, kita harus support dong. Utang jasa, bilang aja dia lah nggak punya duit. Ya kan? Bagas punya duit? Iya, nggak tahu juga sih. Nggak tahu kan? Iya nggak tahu, cuman Masalah rumah ini juga masih abu-abu, nggak jelas. iya meskipun masih abu-abu juga rumahnya udah nyata. Sedangkan Mas Romi, emang Mas Romi punya rumah yang mewah, yang besar buat dikasih sama Mbak Vivi? Ya karena dia bangkrut, rumahnya dijual dong, ya nggak apa-apa. Ada aja ya jawabannya. Aduh, bingung deh. Udah mending sekarang kita cek rumah dulu. Karena bentar lagi Mas Bagas bakal pulang dan langsung menuju ke sini. Bisa-bisanya sih kamu tuh selalu ngedukung Bagas. Iya namanya juga support system kan. Jadi mau kayak gimana pun aku harus support dia Mbak. Kasian tau gak sih? Aku Ya udah terserah kamu deh. Bagas mulu aja. Kenapa nggak yang lain? Kenapa harus dia? Mas Romi mulu. Kenapa nggak yang lain? Nggak ada contoh yang lebih baik gitu daripada Mas Romi? Aduh, udahlah ya. Aku capek berantem sama kamu. Ya udah nanti kalau emang ada sesuatu ngomong langsung aja sama Mas Bagas. Mas Bagas kan bentar lagi bakal pulang ke sini. Ya, aku bakal protes sama dia kalau sampai dia tetap aja bikin kamu susah. Protes gimana Mbak? Orang lagi pulang nih. Capek-capek habis merantau mau diprotesin. Aneh banget sih. Terserah kamu deh sih. Ya udah. Ya udah, kita cek aja dulu. Mobil udah dikunci belum? Pak. Udah. Ya udah, ayo jangan marah terus dong. Yuk. Nah, ini dia. Waduh, gede banget kan. Sini deh. Iyalah. Ya kan gede banget kan. Wow. Ini tuh bukti nyata kalau Mas Bagas berhasil buat bikin aku happy. Ini nggak salah bener rumahnya gede banget sih. Emang Bagas mampu beli rumah kayak gini? Harga rumah kayak gini tuh mahal banget loh. Iya, kalau Mas Bagas bilang emang ini buat aku, masa iya dia bohong? Nggak mungkin kan? Itu aja masih ada tulisan hubungi tuh buat dijual. Iya, itu belum dicopot aja kali. Kamu tuh gampang banget percaya ya? Mbak, gini ya. Aku tahu kok pas rumah di sini tuh mahal, oke? Mahal banget. Tipe yang kecil aja di belakang tuh udah 170-an. 170 juta. Itu duit yang banyak, apalagi yang kayak gini. Ini tuh udah di atas 600 juta sih menurut penilaian aku rumah kayak begini. Iya mungkin emang Mas Bagas mampu kali Mbak buat beliin aku rumah segede ini. Dia kan lagi berjuang tuh merantau. Ya mungkin uangnya emang dia sengaja tabung buat aset beliin aku rumah besar ini. Berarti kamu tuh cuma dikasih tahu kalau Bagas beli rumah, lokasinya di sini, kamu suruh lihat-lihat aja gitu kan? Kamu nggak tanya surat-suratnya gimana, lain-lainnya kayak gimana? Mas, kamu, aduh. Aku happy banget kamu pulang tapi keadaan kamu kenapa kayak gini sih Mas? Iya, jadi aku mau bilang sama kamu. Kamu
kayaknya Kamu jelasin deh sama aku. kayaknya rumah ini gak jadi buat kita beli. Oke, itu bisa kita bahas nanti. Cuman kondisi kamu kenapa bisa kayak gini? Kamu jelasin sama aku. Aku habis kecelakaan, Habis kecelakaan. jadi uangnya habis buat pengobatan. Mas, kamu kenapa nggak pernah cerita sama aku sih, Mas? Kamu kenapa baru ngomong sekarang sih, Mas? Jadi kamu udah ngubungin orang yang mau jual rumah ini? Iya belum sih. Cuma aku kaget banget ngeliat keadaan kamu kayak gini. Udah dramanya. Drama. Ya kalian berdua kayak lagi berdrama aja kayak gini. Mbak bisa lihat kan kondisi Mas Bagas kayak gini? Aku nggak tahu sama sekali, Mbak. Kok ketawa sih? Kamu sosokan bilang beliin rumah buat adik aku segede ini. Dari awal aku udah curiga nggak bakal mampu lah. Di kompleks belakang aja kamu mau beli juga nggak bakal mampu, apalagi yang kayak beginian. Mbak bisa tolong stop dulu nggak? Ini keadaan Mas Bagas lagi kayak gini. Kita harus fokus sama keadaan dia. Mbak. Kamu apa, Mas? Kamu ini apa-apaan sih, Mbak? Pulang-pulang dia lumpuh kayak gini, apa yang kamu harapin dari dia? Dia kecelakaan, Mbak. Nggak ada yang tahu. Mbak, Sinta, kamu tuh udah buta ya? sebelumnya saya minta maaf Mbak, karena saya emang bener awalnya mau beli Paling kandung. bener udah, kamu tuh harusnya nerima dulu perjodohan kamu sama Gary ya. Dia tuh punya semuanya. Kalau udah mau dijodohin kan saya suaminya Mbak. Bisa cerai kan? Mbak jangan sembarangan dong kalau ngomong. Mas udah mending sekarang kita ke rumah sakit dulu yuk. Kita cek kondisi kamu. Ngapain dia cek, dia hidup baik-baik aja, bisa jalan ke sini. Buang-buang duit aja sih. Mbak, kamu ini keterlaluan banget sih. Kamu nggak punya hati banget ya? Aku udah nggak peduli soal Bukannya nggak punya hati ya Sinta ya? Aku kayak gini karena aku peduli sama kamu. Harusnya kamu dari dulu itu dengerin omongan aku. Bukan malah milih laki-laki miskin kayak dia. Mbak, saya minta tolong sama Mbak Vivi, jangan pernah ikut campur urusan rumah tangga saya. Emang Mas Romi udah bener Mbak. Kayaknya Mas Romi juga sering jualin barang-barang Mbak. Bentar ya. Dari dulu malah. Gak usah ngebahas Romi di sini. Masalahin di sini kamu, adik aku. Oke? Terus mau Mbak, saya ini gimana Mbak? Ya kalau kamu cukup sadar diri, kamu mending tinggalin Sinta deh. Nggak Sinta itu bisa bahagia. Dia bisa dengan laki-laki lain walaupun jadi janda. Mbak, nggak semudah itu Mbak. Ini pernikahan bukan main-main. Ini suatu yang sangat Ya justru sakral. karena ini pernikahan bukan hal main-main, kamu cuma bisanya nyusahin hidup adik aku. Saya nggak pernah kok nyusahin Sita. Cuman karena Mbak aja terlalu banyak ikut campur. Kamu bilang saya ikut campur. Ya kalau pengen Cinta bahagia. Saya hidup susah payah ya sama dia. Saya gedein dia, kita nggak punya orang tua. Wajar dong saya sebagai kakaknya kayak gini. Saya nggak mau adik saya susah terus. Gak salah Mbak, bukannya Sinta yang ngebiayain Mbak dari dulu. Kan Sinta yang kerja. Mas udah cukup. Saya juga kerja ya. Iya kerja ngabisin duit kan Mbak, bareng sama si Romi itu. Aduh, udah cukup ya. Sin, mulut dia tuh kurang ajar banget. Bisa-bisanya sih kamu masih aja belain dia. Mbak, tapi emang dari tadi Mbak Evi nggak berhenti buat ngehina Mas Bagas, Mbak. Saya nggak ngehina. Cuman ngatain ya Mbak. Mbak, nasib kita tuh gak ada yang tahu ke depan gimana Mbak. Mbak sekarang aja udah serba kekurangan, kan numpang makan ke Sinta juga. Ke istri saya yang kerja. Terus Mbak sekarang masih berani bilang seperti itu sama Sin, saya Mbak. Pantes dia ngomong kayak gitu. Aku udah nggak bisa berkata-kata lagi, Mbak. Lagian sekarang Mbak Evi juga bisa lihat langsung keadaan Mas Bagas kayak gimana. Ya justru karena keadaan dia kayak gini tambah nggak berguna lagi. Mending sekarang kita skip Gary dulu itu aja. masih mau loh sama kamu. Mbak, jangan bahas orang lain. Di sini ada Mas Bagas. Ya aku nggak peduli, dia nggak berguna kok. Iya, kamu nggak bisa ngejaga perasaannya sedikit aja gitu. Atau begini aja Mbak. Kan Mbak tuh yang ngejodohin Sinta sama siapa? Gary ya Mbak. Saya gak tahu modelan orangnya kayak apa. Tapi kenapa kok nggak Mbak Vivi aja cerai sama Mas Romi, terus Mbak Vivi yang nikah sama Gary? Gimana? Kamu pikir gampang kayak gitu? Ya, Ya udah kamu juga nggak usah ikut campur soal hubungan saya sama Romi ya di sini. Mbak gak usah egois dong jadi orang. Gak usah semaunya sendiri. Gak bisa Mbak begitu. Saya bareng sama Sinta Yaudah, juga. kita mending pergi aja. Pergi. Dengan keadaan Mas Bagas kayak gini, Mbak Vivi nyuruh aku pergi. Ya ngapain, ini rumah juga nggak jadi buat kamu. Iya, aku juga nggak peduli Mbak mau rumah ini jadi punya aku ataupun Kamu enggak. mikir nggak sih, dia tadi baru sampai sini udah senang banget, berharap, bermimpi kalau rumah ini emang bakal jadi milik dia. Sekarang apa?
Kamu tuh kasih harapan kosong buat Sinta. Udah. Aku sama sekali nggak kecewa kok mas. Kamu Sayang, tenang sekarang aja. begini aja deh. Ini daripada ribut-ribut, aku juga nggak bisa kerja lagi. Mending kalau menurut aku, kamu ikutin aja kemauan saudara kamu ini. Nah, itu pinter. Aku juga sadar diri kok. Udahlah, nggak apa-apa. Kamu nyerah gitu aja. Aku peduli, aku perhatian sama kamu. Mending aku tidur di pinggir jalan aja. Mbak, udah. Mbak, mas. Mbak, kamu udah keterlaluan tahu nggak sih Mbak? Sinta, dengerin Mbak. Laki-laki kayak dia itu udah nggak berguna sama sekali. Mbak, dia suami aku Mbak. Aku nggak bisa buat tinggalin dia. Aku sayang sama dia Mbak. Sin, udah bertahun-tahun kamu ditinggalin terus kamu bilang dia suami saya. Hah? Kamu dapat apa dari dia? Ini harapan kosong ini. Kamu tuh seneng banget. Mbak lihat ekspresi kamu seneng banget ngeliat kamu bakal punya rumah. Ya, aku juga berharap banyak sih, cuma buktinya apa? Ngarepin apa kamu dari laki-laki lumpuh kayak dia? Nggak bisa stop nggak? Mbak, aku emang seneng banget ngedapetin rumah sebagus ini dari Mas Bagas. Tapi kalau emang nggak jadi, aku nggak apa-apa Mbak. Yang penting Mas Bagas Sin, sehat, dia nggak Sinta kenapa-napa. dengerin. Gary itu maunya nikah sama kamu. Kalau Gary mau sama Mbak, udah Mbak nikahin dulu. Mbak bisa stop nggak ngomong Gary. Aku nggak mau Mbak sama dia. Aku udah bersuami. Gary punya banyak rumah. Aku nggak Dia peduli. pengusaha, dia punya banyak duit. Kamu minta apa aja bisa dikasih. Bahkan dia ngejanjiin bakal ngasih rumah buat Mbak. Mbak, bener kata Mas Bagas ya. Kenapa nggak Mbak Vivi aja nikah sama dia? Kenapa harus Sinta? Ya kalau Gary mau sama Mbak udah Mbak nikahin dari dulu. Sekarang aku nggak nyangka banget Mbak Vivi bisa bersikap kayak gini sama suami aku sendiri. Laki-laki lumpuh gak berguna kayak gitu. Mas Masih bilang lumpuh. Udah kelihatan dia gak bisa jalan. Ya tapi punya perasaan sedikit dong Mbak. Dia nggak pernah menghina sedikit pun sama Mbak Vivi. Gak menghina. Dia sampai bilang kalau Mbak numpang makan sama kamu. Ya udah sewajarnya lah kamu kayak gitu. Dulu yang ngebantu hidup kamu Mbak sebelum Mbak kayak gini. Bener ya Mbak, intinya sekarang Sinta bener-bener kecewa sama Mbak Vivi. Sinta nggak tahu kalau Mbak Vivi bakal bersikap kayak gini. Sinta mau kejar suami Sinta dulu. Sin, ini Mbak kamu Sin. Susah banget sih nyuruh Sinta buat ninggalin Bagas. Laki-laki gak guna kayak gitu, gak punya duit, lumpuh lagi. Om ini mana juga. Sama bener. Emang itu laki gak bisa ya. Gak berguna. Gimana caranya juga aku bisa cepat cerai sama dia. Tapi gimana pun Sinta harus bisa nikah sama Gary. Biar aku juga bisa cepat lepas dari Romi. Halo, kamu di mana sih? Ya udah aku ke situ. Iya, mobil aku kan udah jelas di situ. Nggak berguna banget sih kamu tuh. Mas Romi. Bagas, kamu kapan pulang, Gas? Oh, ini baru tadi Mas. Saya baru tadi pulang. Terus udah ketemu sama si Sinta? Udah pasti Mas Romi mau ke rumah yang Sinta baru beli itu ya? Iya, aku mau lihat rumah itu. Terus kamu kenapa pakai tongkat kayak gini? Sebenarnya saya udah ketemu Mas sama Sinta dan juga ketemu sama Mbak Vivi. Tapi gak sesuai sama harapan saya gara-gara saya gagal buat beli rumah itu karena uangnya habis buat pengobatan saya. Saya gak cerita sama Sinta, jadi saya baru pulang meratau karena saya dalam keadaan cacat begini. Akhirnya saya disuruh cerai sama Vivi. Astaga, ya kamu nggak jadi untuk beli rumah itu? Hah? Ya, Ya jelas lah kamu itu disuruh cerai sama si Vivi. Karena si Sinta kan adiknya si Vivi, dia tuh sayang banget sama si Sinta. Udah deh, mending kamu cerai aja sama si Sinta. oh Mas Romi jadi begitu? Iya, kan sekarang kamu udah nggak guna, udah pakai tongkat kayak gini kan? Hah? Emang kamu mau kerja apaan? Kalau semisal kamu nanti kerja, yang ada kamu itu cuma jadi beban. Mas Romi udah sering nyusahin hidup kita berdua bareng sama si Vivi. Saya jangan sampai merasa dirugikan dari kemarin. Kamu bilang aku nyusahin, sebentar lagi kamu yang bakalan nyusahin kita semua, ya? Dengan kamu cacat seperti ini. Hah? Kamu itu nggak bakalan nggak berguna di keluarga kita lagi. Udah deh,
turutin apa kata si Vivi. Mending kamu cerai aja sama si Sinta, ya. Sadar diri, sekarang kamu udah cacat. Dengar? Gak guna. Emang suami istri sama aja. Saya kira Mas Romi udah berubah. Ternyata dari kemarin saya sering tolong. Dan dari dulu bahkan Mas Romi gak kerja. Mas Romi cuma makan sama kita berdua. Saya gak pernah keberatan. Tapi kenapa sekarang jadi malah ngedukung saya buat cerai sama Sinta? Gak usah ungkit masa lalu ya. Itu cuma masa lalu ya. Sekarang aku udah beda ya. Udahlah. Mending kamu mungkin mati aja kali ya. Daripada kamu harus hidup dengan menanggung malu seperti ini ya. Saya gak pernah malu dengan keadaan saya yang seperti apapun. Dan saya gak pernah gengsi. Dan saya selalu jujur Mas Romi. Tapi ingat, Mas Romi juga harus ingat ini, kata-kata ini. Harga diri laki-laki terletak pada tanggung jawabnya. Kalau Mas Romi gak mau tanggung jawab, paling tidak jangan nyusahin orang lain. Dan jangan menghina orang yang udah nolongin Mas Romi. Saya memang cacat Mas, tapi saya berjuang. Saya cacat karena saya bekerja, berjuang buat membahagiakan istri saya. Ya saya gak pernah menyesal saya cacat begini. Yang penting, saya berada di jalan yang benar. Saya mencari nafkah. Jadi kamu Bukan marah main-main. karena aku itu ngata-ngatain kamu itu seorang cacat. Seharusnya kamu itu marah kepada diri kamu sendiri ya. Bukan marah kepada saya ya. Saya tuh Gini ya saya Mas. nyesel deh, saya datang ke sini deh. Seharusnya Mas, kedatangan sekarang kamu ke sini itu banyak uang, banyak duit, ya, nggak cacat. begini ya. Saya cacat, tapi saya masih berjuang buat mencari nafkah. Daripada Mas Romi cuma numpang hidupnya sama orang lain. Dan kalau saya jadi Mas Romi, saya gak bakalan berani buat nampakkan diri di depan orang yang udah nolongin Mas Romi. Apalagi sama adiknya sendiri. Ya kita memang gak ada hubungan darah Mas. Tapi Mas Romi ini kan suaminya Vivi, kakak ipar saya. Jadi saya masih nganggap saudara. Dan saya ikhlas kok, saya udah nolongin Mas Romi. Tapi kenapa di saat saya terjatuh, di saat saya terpuruk seperti ini, Mas Romi malah begini sikapnya. Memang ya, Mas Romi itu memang gak pernah berubah. Kalau udah hati ketutup sama perilaku yang buruk, hatinya seperti batu, sulit buat dilunakkan. Kamu itu udah banget ya. Udah nggak bisa jalan kayak gini masih sosokan meninggi omongan kamu, hah? Jangan pernah hina aku lagi. Dengar, bangun sendiri. Goreng tuh. Gas, udahlah, mending kamu pergi aja deh dari kehidupan si Sinta. Biar si Sinta, aku yang mencari pengganti kamu. Aku yang bakalan mencarikan suami. Adipar kurang ngajar. Awas aja ya. Aku bakalan laporin kamu ke Vivi. Sebentar lagi kamu bakalan tambah dimarahin sama Vivi. Ya. Aku kira dia pulang bawa duit. Ternyata kok penyakit. Mending aku datangin ke Vivi aja kali ya. Bilangnya udah di sini, kok nggak ada juga sih? Bener nggak guna sih tuh orang. Udah pergi dari sini. Katanya tadi udah di sini. Sorry, aku masih ketemu sama si Bagas tuh. Kamu udah ketemu nggak sama si Bagas? Udah. Terus? Ya, kamu ketemu sama Bagas? Iya, katanya diusir sama kamu. Ya iyalah dia datang lumpuh. Bilang mau beliin Sinta rumah, ternyata nggak jadi. Sayang, kamu itu harus pikirin bagaimana masa depan si Sinta, ya. Si Sinta kalau terus-terusan sama si Bagas, mau jadi apa si Sinta? Ya? Aku kan Dia lagi itu bakalan usaha biar gimana caranya dia mau sama Gary. Ya syukurlah kalau kamu Syukur itu. kayak gimana? Nggak bisa. Sinta masih kekeh membela suami lumpuhnya, nggak punya apa-apa. Aku bilang syukur kalau kamu itu sadar kalau si Bagas itu udah nggak berguna di keluarga kita. Terus kamu sendiri gimana? Guna? Iya kan, Guna nggak? Berguna nggak kamu sebagai laki-laki? berguna lah. Berguna apa? Ya kan aku kerja tiap hari. Kerjanya nyusahin, kerjanya nambah utang. Lah terus kalau kita nggak ngutang, kita itu mau makan dari mana? Iya nggak? Hah? Ya kita harus gali lubang, tutup lubang dong. Supaya kita itu bisa melanjutkan yang namanya kehidupan. Aku tuh selalu nutupin ya dari Sinta kalau hubungan kita sebenarnya nggak baik-baik aja. Kamu bisa hapus nggak video itu? Kamu selalu gunain video itu buat ngancem aku. Video apaan? Udah aku hapus kok. Kamu pikir aku bisa percaya gitu aja sama kamu? Udah aku hapus. Itu kan cara kamu, biar kita nggak bisa cerai kan?
Ya udah terserah aku dong, kan aku nggak mau cerai sama kamu. Kamu juga nggak mau cerai sama aku kan? Hah? Ya udah, aku nggak mau berantem sama kamu, udah capek ya. Yaudah. Kamu tuh serah di luar mau ngapain. Jadi aku juga minta kamu nggak usah terlalu ngurusin hidup aku. Tugas kamu di sini, kamu gimana caranya jauhin Bagas dari Sinta supaya Sinta bisa nikah sama Gary. Aku itu suami kamu itu istri aku ya. Kalau aku nggak ngurusin hidup kamu dan kamu nggak ngurusin hidup aku, kita Masalah- itu bukan suami istri dong, hah? Masalahnya, kalau kamu masih ikut campur sama kehidupan aku, yang ada rugi sendiri aku. Udah deh, mending bagi duit deh sekarang. Aku butuh duit. Ada kan? Kamu kerja kan? Aku tuh baru aja kerja Ya udah. dan bagi. gajinya juga nggak seberapa. Ya udah bagi 500 doang. 500 doang kamu bilang. Enak banget sih kamu minta duit. Ya aku harus minta sama siapa? Terus kamu dong? bilang kamu kerja di luar dapat apa? Hah? Kerja ngapain? Ya, Yang ada kamu judi ayam tuh, main domino di luar. sayang, aku itu. Gak usah panggil aku sayang, udahlah. Ya udah mama. Mami. Terus siapa nenek? Justru aku bersyukur ya sama kamu tuh gak bisa punya anak. Kasihan anak kita kalau sampai punya bapak kayak kamu. Ya udah sini bagi duitnya. Gak ada. Ada, aku cari nih di tas kamu. Hah? Ya udah jangan maksa deh. Sini 500. Terus gak ada duit, Romi. Pi, kamu tuh pelit banget ya sama suami. Aku ini suami kamu loh. Aku itu butuh uang untuk Kamu pikir aku gak malu? Minta-minta sama Sinta, dibantuin sama Sinta. Hah? Kamu pikir aku gak malu? aku butuh modal. Kamu sadar gak sih kita numpang sama Sinta sekarang? Iya. Bentar lagi kalau aku dikasih uang nih sama kamu, aku bakalan jadikan uang itu modal supaya kita itu bisa mendapatkan uang yang lebih. Kamu mikir gak sih ini mobil udah 2 bulan belum dibayar cicilannya? Kalau nggak sanggup aku bakal jual aja. Padahal ini tuh aset aku buat kerja. Nah itu ide bagus tuh, jual aja mobil ini atau gade aja surat rumah kamu tuh, ya supaya kita itu bisa mendapatkan Surat uang yang rumah lebih banyak. aku itu rumah warisan buat Sinta. Kamu lupa bagian aku udah nggak ada? Udah kamu jual? Ya udah kamu tinggal minta aja sama si Sinta. Si Sinta tuh nggak bakalan pelit kok sama kamu. Minta aja tuh surat tanah, gadein aja, pinjem aja dulu deh. Nanti bakalan emas Romi. Awas aja ya kalau sampai video itu ketemu dan bisa kehapus, aku usir kamu dari rumah. Ya udah kamu harus segera mendapatkan surat tanah itu untuk digade ya. Dan kamu harus tahu. Emang nggak berguna kamu? Ya udah. Bagas di mana? Sinta ngejar Bagas. Aku pengen kamu kejar dia. Gimana caranya? Kamu bikin Bagas menghilang jauh-jauh dari Sinta. Udah aku usir dia tadi. Dan aku bilang kalau dia itu nggak usah deket-deket lagi sama si Sinta. Ya masalahnya Sinta ini nggak ada yang mau aku ajakin pulang. Berarti kan lagi sama Bagas. Terus si Gary sekarang gimana? Hah? Mana dia? Ini kesempatan banget nih. Ini kesempatan bagus untuk Gary lagi di luar kota. Kamu nggak tahu apa bisnis dia banyak banget. Kalau aku bisa ya aku aja nikahin Gary. Aku cari Sinta lagi. enaknya ngomong. Capek deh si Vivi sama si Gary. Kasihan juga si Gary. Nanti malah diporotin. Kalau dia cerai sama aku, yang jelas dia itu kan janda. Walaupun engkau janda. Aduh, capek juga, Git. Gitu sih. Ya, aku pengen bikin kejutan sama istri aku. Kalau istri aku kayaknya sih tetap, Git. Tapi ya kakak ipar aku Dia tetap kurang ajar. Hai ya, Git. Mau gimana lagi? Tapi aku pengen lihat istri aku si pergi nyariin aku apa enggak. Kalau emang dia gak ada usaha buat nyariin aku sekarang, gak ngejar aku, itu artinya dia sama aja. Aku masih kurang apa sih sama mereka? Aku udah gak tahu lagi harus bersikap gimana gitu. Ya kalau soal lumpuh ini kan bukan pura-pura sakit. Emang aku pernah cacat kan kemarin gara-gara kecelakaan waktu kerja itu gitu. Sekarang udah sembuh. Iya, tapi
Menurut kamu gimana Git? Kalau cuman kakak ipar aku aja yang nggak suka sama aku, tapi istri aku tetap setia sama aku, gimana kalau menurut kamu? Aku harus balik atau enggak ya? Bos ini balik aja sama istrinya. Soalnya kan yang dia maksud bos cuma Ya juga ya Git. Aku bingung banget sebenarnya. Takutnya istri aku bersikap sama, tapi rasanya nggak adil kalau aku menyamakan istri aku dengan saudaranya sendiri, karena satu saudara kan sikapnya belum tentu sama gitu. Dan kalau kakaknya Sinta ini emang kayaknya dia beda, dia orangnya cenderung negatif lah. Kalau Sinta ini orangnya setia. Ini yang menjadi alasan aku kenapa aku harus berjuang menjadi orang yang sukses, dan kenapa aku harus menguji sikap istri aku yang udah lama gak ketemu sama aku. Dan kalau soal kesetiaan, dia gak usah dikhawatirkan lagi. Selama aku mengenal seorang perempuan gitu, selama ini belum pernah aku nemukan yang sama kayak istri aku. Dia tuh baik banget, cantik, setia, dan juga nerima laki-laki apa adanya. Jadi dari awal aku menikah sampai sekarang gak ada perubahan. Ya sama kayak waktu kita masih pacaran, tetap romantis, tetap, ya intinya gak ada yang berubah lah. Malah tambah sayang yang ada. kalau sudah seperti itu bos, menurut saya sih pertanyaan aja bos. Ya meskipun kakak ipar bos itu sangat jahat sama bos, tapi kan istri bos juga nggak pernah jahat kan. Intinya dari omongan bos dia setia banget. Ya udah deh. Sekarang begini aja Git. Aku nih haus banget. Kamu juga haus kan? Ada warung di depan. Belikan, bener ya. Kamu belikan minuman aja. Sama air satu. Yaudah, berangkat. Cepetan, aku haus banget. Ya udah buruan Git. Apa yang menjadi aku kepikiran sekarang ya? Kan istri aku gak sama sikapnya kayak kakaknya. Terus kenapa barusan aku lagi jadi ninggalin dia? Tapi gak apa-apa deh. Ini jadi kesempatan aku buat ngelihat gimana perjuangan istri aku buat mempertahankan rumah tangga ini dalam keadaan ya aku yang udah gak berguna begini. Kalau dia emang perempuan baik-baik, dia pasti ngejar aku dan gak bakalan tega melihat aku pergi lagi dalam keadaan yang seperti ini. Aku bakalan jadi suami yang beruntung kalau misalkan istri aku ngandarin aku. Mas Bagas perginya kemana ya? Perasaan dari tadi aku muter-muter, aku keliling, Mas Bagas nggak ada. Masa ya sih dia marah sama aku? Padahal kan tadi aku ngebelain dia. Aku juga kecewa banget sama Mbak Vivi. Bisa-bisa dia bersikap kayak gitu sama suami aku sendiri. Padahal kan sedikit pun aku nggak pernah merendahkan Mbak Vivi dan suaminya juga. Giliran suaminya Mas Romi dihina-hina, dia nggak terima. Aku harus cari suami aku kemana lagi ya? Aku khawatir sama keadaannya. Aku juga nggak tahu kalau ternyata keadaan dia seperti itu sekarang. Aduh Mas, kenapa sih kamu nggak pernah cerita sama aku soal keadaan kamu yang kayak gini? Aku malah tahu kalau kamu habis kecelakaan, Mas. Khawatir banget lagi sama kamu. Itu Mas Bagas. Alhamdulillah akhirnya ketemu. Mas. Mau sholat zuhur.
Gita, Romi, kamu apa kabar Git? aku baik. Hah? Aku kemarin itu ketemu sama ibu kamu, katanya kamu itu kerja sama bos besar ya sekarang. Oh, iya Rom, aku kerja sama, emangnya ibu aku cerita kemarin? Ya biasalah, ibu kamu kan akrab banget sama aku. Kan dulu aku nggak pulang-pulang di rumah kamu. Jadi gini Iyalah. Git, aku kemarin punya perusahaan, tapi sekarang aku itu udah bangkrut. Dan sekarang aku itu butuh kerjaan Git. Kalau kamu di bos kamu itu ada lowongan kerjaan, aku pengen deh kerja sama kamu. Kayaknya kamu sekarang udah lumayan lah, dulunya kan dekil, sekarang udah rapi kayak gini Git. Kamu nggak malu Rom? Kenapa? Mau kerja sama bos aku? Kamu kan punya perusahaan. Kan aku udah bilang perusahaan aku udah Ya aku bangkrut. tahu, biasanya kalau pengusaha itu nggak mau kerja sama orang, mau bangkit lagi gitu maksud aku. Ya, kamu tahu sendiri lah, kan aku nikah sama si Vivi tuh. Si Vivi tahu sendiri kan, dia itu materi banget. Kalau seandainya aku nggak kerja, aku sering dimaki-maki sekarang sama dia. Tiap hari, tiap Rob. detik aku selalu dimarahin sama dia. Kamu dulu itu sahabat aku. Aku sampai sekarang ya, kamu juga sahabat aku. Tapi Jadi kamu nggak ngakuin kalau Nggak. aku sahabat kamu? tetap kita memang sahabatan sampai sekarang. Dulu aku pernah bilang sama kamu, mending kamu nggak usah nikah sama Vivi, tapi kamu maksa. Malah kamu ninggalin aku sama teman-teman kita. Iya, Kamu gimana lagi keluar namanya? dari circle kita kan? Iya, tapi kan namanya juga perasaan kan yang bisa dibohongin lah. Ya aku nikahin lah si Vivi ya, meskipun Ya sama tapi si Vivi nggak boleh temenan lagi sama kalian, meskipun aku harus ninggalin kalian semua. Tapi masa kalian tuh nggak ini sih, nggak punya hati sih sama aku, nggak kasihan sih sama aku udah bangkrut kayak gini. Terus jadi kemana sekarang? ya aku nggak tahu. Aku udah nggak pernah ketemu sama dia. Tapi ya kamu kalau memang butuh pekerjaan, aku bakalan lobby sama bos aku. Tapi ya sekarang nggak ada lowongan pekerjaan. Nah itu tuh, kamu harus terus bantuin aku supaya aku bisa punya pekerjaan. Nih lihat nih, udah dateng kan, tuh kan, tahu sendiri kan, langsung mana? Siapa nih? Nih kenalin temen aku, sekarang dia tuh udah sukses, namanya Gita. Dulu sering dipanggil gendut. Teman kamu udah sukses. Terus kamu jadi apa? Ya kan aku sekarang lagi berusaha, kamu jangan ngomel terus dong. Alah, kamu tuh bisa apa sih, Rom? Mana? Ketemu nggak, Sinta? Masih belum, kan aku ketemu sama temen aku, ya aku berhenti Malah dulu. ngobrol sama orang lain. Kamu tuh gimana sih? Kamu juga, kenapa nggak ikut aku? Kenapa milih jalan? Ya mending kamu jalan daripada gonceng kamu. Meskipun motor butut kayak gini, tapi ini Mending Banyak- aku naik mobil aku. mobil kamu ditinggal di sana kok. Ribet. Ya udah, daripada jalan kan mending boncengan sama aku. Hah? Aku ini kayak gini Oh, nih, iya, suami Mas. kamu, tau nggak? Saya Vivilia. Udah, nggak usah Bisa, lama-lama. Kamu tuh harusnya malu sama teman kamu. Teman kamu bisa kerja, rapi banget penampilan lah kamu. Kemarin dia itu lebih sukses dari aku. Aku lebih sukses dari dia maksudnya. Kamu tuh emang gak Sekarang jelas aja ya aku, ngomong. perusahaan aku bangkrut. Gara-gara apa? Judi. Gara-gara kamu. Kamu sering minta uang. Ya Kamu namanya lemburin uang. perempuan dia wajar dong minta duit. Ya kamu aja gak mampu. Kalau Harus nih berantem di depan teman kamu. kalau minta sehari 15 juta itu bukan wajar, itu nggak wajar. Mau beli tas, ya wajar dong. Sekarang tasnya ujung-ujungnya kamu jual. Abis juga kan? Tas kamu tuh banyak di rumah. Salah satunya ini. Ini harganya berapa? Kamu inget nggak? Ini murah. Berapa? Dengerin sendiri tuh kalau nggak percaya. Yang ini mah tas murah yang aku pakai. Tas mahal udah banyak kamu gadein tuh. Paling kamu jual. murah 5 juta. Yaudah Git, aku butuh bantuan kamu banget nih. Nomor WA kamu berapa Git? Aku nanti kalau seandainya ada kerjaan. Boleh simpan nomor saya juga. Ya nggak apa. Apaan sih? Ya kalau kamu aneh-aneh biar teman kamu juga bisa lapor ke saya. Udah nggak usah, nanti kamu malah caper sama temen aku. Itu mah isi otak kamu doang yang kayak gitu ke perempuan lain. Ya udah Mas. Sekiranya dia nggak mampu mending nggak usah, takut nyusahin malah kerjaan Masnya berantakan. Gini-gini aku itu manajer Gini dulunya ya ya. Mbak, saya sebenarnya nggak mau untuk satu kantor sama si Romi. Tapi ya saya juga mikir Mbak, dulu saya pernah kumpul setiap hari sama dia. Terus Mas yakin mau masukin dia ke kantor Mas? Ya tapi kalau Romi mau berjanji dia kerja dengan baik, disiplin, ya saya mau ngomong sama bos saya Mbak. Kamu seharusnya tuh dukung aku, bukan malah ngumpurin sama temen aku. Kasihan teman kamu kalau dia baik. Dapat teman kayak kamu, kerjaan kayak gitu nggak bisa. Nih kayaknya lama-lama aku nyesel deh nikahin kamu deh. Sumpah. Hah? Ya udah, kita cerai aja gimana? Oh, kamu minta cerai sama aku. Alhamdulillah banget, Vi. Ya udah, videonya mana?
Ya udah, ini bakalan jadi bukti nantinya kalau kamu semisal kamu punya suami lagi, aku kasih tahu tuh sama suami kamu. Iya, nyebelin banget kan? Ya udah, tugas kamu sekarang cari si Sinta tuh. Sana. Awas, perjanjian kita masih belum selesai. Kamu harus dapetin surat tanahnya dan gade. Sana. Aku butuh modal. Bisa-bisanya, lihat, dia tuh kakak ipar gak bener banget, Mas. Masa warisan punya dia aku mau diembat juga, padahal rumah... Gak usah dengerin omongan yang nampis Kamu ya. tinggal lihat aku aja, aku buru-buru. Git, tapi Git, bukan temen aku kabur tuh- gara-gara kamu nih. Omongan kamu tuh nyerocos, kamu nyakitin terus. Omongan kamu selalu nyakitin orang lain. Udah terserah, kamu cari terserah kemana, aku juga mau nyari. Ikut aku enggak? Enggak, aku jalan aja. Aku kasih Enggak. tangan. Kita lama banget, emang bayar teman kemana? Mas, astaga Mas. Sayang, Aku cariin kamu loh dari tadi. kamu ngapain? Cariin aku kesini. Bukannya kamu mau ikut kakak kamu? Kamu tuh yang ninggalin aku. Udah aku bela-belain juga kamu malah ninggalin aku. Ya, Kamu udah gak sayang ya sama aku, udah gak cinta sama aku. aku bukan sayang. Tapi aku gak enak aja. Aku udah gak berguna kayak gini. Siapa sih Mas yang bilang kalau kamu gak berguna? Ya Mas aku khawatir tau gak sih? Kamu kerja merantau bertahun-tahun lo gak ketemu sama aku. Giliran sekarang ketemu, kamu malah menghindar. Aku bukan menghindar sayang. Aku ini sayang banget sama kamu. Gak ada perempuan yang bisa menggantikan kamu. Cuman aku sadar diri aja. Aku udah cacat. Aku udah gak berguna. Masa aku masih bersanding sama kamu? Bener kata kakak kamu. Aku udah gak ada gunanya. Masa beli rumah aja dibatalin sama aku. Udah Mas, stop ya. Aku udah gak peduli soal rumah itu. Sekarang yang aku pedulikan cuma satu Mas, keadaan kamu. Aku dari dulu berharap dan berdoa biar kamu saat bekerja juga bisa hidup Bos, airnya bos. Mas, bisa nggak? Oh ini akhirnya. Aduh, Duk. Taruh aja mbak. Mas, kamu bisa nggak pakai tongkat? Ini apaan sih maksudnya? Mas, kamu masih dalam pemulihan loh. Sayang, sebenarnya aku dulu udah lama sembuh. Tapi aku emang gak sengaja ngabarin kamu. Ini dia sama kita. Maksudnya? Tapi aku tuh pengen menguji kesetiaan kamu sama aku. Rumah itu udah aku bayar. Tunggu. Dan aku punya anak buah sekarang. Nih namanya Gita. Mas, ini anak buah kamu. Iya. Mas, aku masih nggak ngerti kamu. Kamu kenapa ngomong kayak gitu tadi sama kakakku? Ya karena aku tahu lah kakak kamu pasti bakalan ngomporin kamu. Dan dia pasti bakalan nyuruh kamu buat cerai sama aku. Astaga Mas, aku khawatir banget. Aku panik banget ngeliat keadaan kamu kayak gitu Mas. Kamu kenapa sih harus kayak gini Mas? Ya Aku nggak peduli sebenarnya soal rumah, soal harta apapun. Aku tuh cuma fokus sama kesembuhan kamu, kesehatan kamu. Aku sedih banget ngeliat keadaan kamu kayak tadi. ya kamu gak usah bersedih. Karena tadi kan cuma sandiwara. Iya, aku Aja nggak nih tahu sama kita. sandiwara. Apa aku pernah ada rencana buat menceraikan istri aku gitu? Nambah. Berarti Mas tahu kalau Mas Bagas sebenarnya keadaannya nggak kayak gini. Iya kok, saya tahu banget mbak. Soalnya saya hampir setiap hari sama dia mbak. Aduh kakak ipar kamu nih dateng. Ngapain Iya, lagi? ini ada di sini nih. Mas Rami ngapain ada di sini? Kamu itu harus dengerin kakak ya. Mending kamu tinggalin nih laki-laki. Dia itu udah nggak. Kamu ngapain sih? Tongkat kamu mana? Mbak, ada berita baru Mbak. Ini kenapa Aku happy banget. Mas Bagas ternyata nggak pincang. Mas Bagas ternyata nggak lumpuh Mbak. Aku senang banget ternyata dia sehat. Dan rumah yang tadi itu emang udah Mas Bagas bayar dengan lunas. Ternyata Mas Bagas cuma sandiwara. Aku juga kaget ya kan Mas. Ya bos, mungkin di kantor kita yang baru ada lowongan bos. Ini si Romi teman saya bos, katanya Oh itu teman kamu. Kantor. katanya dia butuh pekerjaan. Dulunya sih punya kantor tapi sekarang udah bangkrut. Bos. Bentar. Bos, jadi bos kamu adik ipar aku. Berarti Ibu Bagas aku udah baik-baik aja cerita semuanya. sama kamu. Aku kerja sama bos Baik-baik besar aja. ya ini. Iya, tapi kan aku nggak tahu kalau bos besarnya itu adalah si Bagas. Iya udah syukur kalau gitu. Hah syukur. Gak jadi nih disuruh cerai. Hah? Gak jadi. Ngatain-ngatain orang gak berguna. Aku sebenarnya sama Romi lagi nggak baik-baik aja. Aku udah Ah. pengen cerai tapi dia simpen video aku yang lagi Serius? Ini maksudnya apa-apaan sih Mas?
Dia ngancem aku, makanya aku nggak bisa lepas dari dia. Iya, sekarang lihat deh, sama orang aja. Mbak Bella ternyata kayak gitu. Tapi Sama aja kamu sama Romi, sama aja Mbak. Bilang sama Bagas dong, biar bantuin aku. Urus aja urusannya sendiri. Bagas, mending aku kerja aja deh sama kamu. Kenapa sekarang jadi ngemis-ngemis sama aku semua ya? Padahal tadi udah ngata-ngatain aku, Mbak. udah ngotot banget buat nyuruh aku cerai. Sekarang Bagas, aku gini kan juga kakak Sinta, Gas. gini deh Mbak, mending sekarang Mbak selesaikan dulu urusan sama dia. Soalnya saya lagi pusing. Mbak, aku malu banget tau gak sih Mbak? Kamu udah ngata-ngatain suami aku, terus sekarang kamu mohon sama suami aku. Ya aku mau minta tolong sama siapa lagi kalau bukan suami kamu. Ini Iya. minta tolong sama suami kamu yang kamu bangga-banggain ini. Mas Romi. Iya kan? Gini deh, Mbak pergi dulu. Nih selesaikan dulu urusan sama dia. Nanti biar aku pikir-pikir deh buat bantuin. Sin, Mbak tunggu di rumah ya. Kamu pikir-pikir lagi. Pokoknya Mbak nggak mau sama dia. Yaudah, kamu hati-hati ya. Ya udah. Emang perempuan gak ada malu. Kau juga masih gak ada malu di sini. Tapi Gas, saya butuh kerjaan. Bawa tuh motor kamu, pergi. Udah ya Mas Romi. Aku mohon Mas Romi stop buat menghina suami aku sendiri. Lagi pula juga Mas Romi belum becus untuk jadi suami dari kakak aku. udah sedikit bos aku udah nggak mau dong memperhatikan kamu. Udah terus pergi aja. Mas, aku malu banget sama kamu. Aku gak enak banget sama kamu, keluarga aku. Keluarga aku udah terlaluan sama kamu. Udah, gak apa-apa sayang. Itu semua anggaplah pelajaran buat kita. Tapi kamu gak marah sama aku. Enggak kok, ngapain aku marah sama kamu? Cuman aku kesel aja sama kakak kamu. Cuman aku mau kesel berlebihan juga gak enak. Dia juga saudara kamu. Iya. Ya mau gimana lagi? Ya. Itu terserah kamu sih. Kalau aku oke-oke aja, cuman buat nolongin masalah begituan, masalah kecil. Iya, aku gak bakal maksa kamu kok kalau kamu nggak berkenan untuk bantu keluarga aku, Mas. Itu semua terserah kamu sayang. Yang terpenting kamu oke, aku juga oke. Mending sekarang kita gak usah mikirin itu dulu. Kita masuk ke rumah yang tadi. Boleh. Boleh, gitu. Tapi kamu udah beneran nggak apa-apa kan? Udah, gak apa-apa. Nih, tongkatnya nih buat kita aja nih. Ayo, udah. Kamu nyetir. Ayo. Ya udah yuk.